Saya termasuk orang yang nggak sepakat bahwa ketika belajar menulis itu cukup dengan menulis nggak cukup ya, karena kita tetap satu butuh membaca. Kita butuh juga mungkin belajar pada orang yang lebih punya pengalaman daripada kita nyasai kayak Bapak Tala sendiri gitu ya, menemukan metodenya. Perlu juga. Dan itulah pentingnya kelas menulis online kan. Ya. Online itu penting. Itu tahun 2013 akhir dan 2014 awal sebenarnya dunia konten belum seperti sekarang jelas ya, tapi Facebook sedang ngasih ruang yang panjang untuk nulis. Dulu kan isinya Facebook cuma status kan, makanya istilah status itu kan dari situ, status Iqbal is ngapain kan gitu kan, tapi bisa nulis panjang saat itu ya, jadi kayak notes. Dulu nggak ada notes, dulu sekarang waktu itu sudah bukan notes lagi, masuk di meja depan tapi sudah bisa kayak notes. Nah udah Facebookan gitu kok seru diceritakan yang lucu-lucu gitu. Nah akhirnya kita nyopir daripada keliling paling ketemunya cuma demit kan, sendirian. Nah nyopir rasanya keren gitu. Udah jalan nabrak juga itu, saya sempat ganti berapa ratus dolar segala macam. Resikonya banyak. Cuma akhirnya ketemu dengan banyak cerita karena teman-teman saya itu rata-rata imigran dari pelarian Afghanistan, terus India yuk karena kemiskinan ya, tapi kalau di Afghanistan benar-benar karena yang rata-rata Hazara yang Syiah itu ya yang mau dibantai Taliban di sana. Palestina agak jarang. Ya, mungkin nggak lari, mungkin lebih nyaman di jalur Gaza kayaknya daripada ke Australia. Terus Afrika gitu ya, Chili dan sebagainya. Chili banyak yang pelarian zaman Augusto Pinochet itu. Nah terus karena seringnya ngetik cerita itu, saya lost dengan apa gaya sebagaimana ketika kita nulis di medsos, nggak ada aturan itu, kayak ngobrol. Lah kok banyak orang senang, rame. Kemudian muncul Mojok.co lahir, muncul terus pemretnya waktu itu Nodi itu kontak saya, Mas buat nulis buat Mojok, tulisan kayak apa ya, kayak status saya sampean kira-kira gitu. Masuklah itu barang kan. Sampai kemudian muncul yang namanya Pilpres 2014. Wah, saya deklarasi. Saya tuh super truk yang menggerakkan mahasiswa Usman Hamid segala macam. Saya itu. Tanya saya yang teleponin di Canberra ini untuk menolak Prabowo. Wah. Lemring lagi saya kecat ya. Enggak sudah Menteri Pertahanan meskipun belum mengundang saya ngisi seminar di sana ya. Nanti tak usah. Ada Daniel Simanjuntak gitu. Nah, rame kan waktu itu sempat viral, masuk Tempo, Kompas ya, saya bikin acara menolak Prabowo itu. Sampai kemudian Jokowi menang dilantik dan saya menulis surat terbuka untuk pendukung Jokowi sedunia. Mojok ya, isinya mengkritik Jokowi sekaligus wanti-wanti kepada pendukungnya biar kita setelah ini nggak boleh ngongkang-ngongkang. Maksudnya ya kamu dibully ya harus terima dan sebagainya. Nanti kalau yang belum pernah baca ya nanti dibaca. Itu rame banget karena kalau sekarang orang kritik Jokowi udah jutaan. Saya Jokowi yang mengkritik Jokowi pertama kali di media waktu itu. Setelah sampai servernya Mojok down karena yang ngeklik itu sampai 2,5 juta. Gue belum sampai down. Rame viral wes tak singkat aja ya. Kemudian karena sering di Mojok sering viral, Detik.com minta saya nulis gitu. Nah, dengan gaya nulis yang sebenarnya kalau boleh diklaim itu kayak nulis ala medsos, karena saya memulai menulis beneran itu di medsos, bukan di Balero iya, tapi reportase biasa, reportase standar. Dasar menulis lah, dasar menulis ya. Bunga kembang merah. Nah gitu ya. Terus nulis dari awal November 2016. Wah itu ya memang berat ya, nulis tiap minggu itu berat sekali. Terutama soal ide ya, bukan soal teknik. Ide yang beda, terus habis itu membuat perspektif yang unik, yang nggak kebanyakan, deskripsi yang sudah dapat dan seterusnya. Di tengah-tengah saya nyopir, capek banget, nyetir itu capek banget tuh. Kerjaan saya ketika jadi sopir truk itu
sekali jalan 55 kilo, balik lagi itu 4 kali. 4 kali. Jadi dalam 100 kan setiap hari itu saya jalan 420 kilo. Tapi jalannya kan sana sepi. Sambil ngelamun. Nah, ini jadi buku trackbox itu ya itu. Gara-gara itu karena kebanyakan ngelamun. Memang orang kalau mau menulis yang agak beda harus punya ruang hening gitu lah ya, ruang reflektif gitu. Dan saya dijebak dalam situasi ini, tertahan dalam godaan. Sama kemis yang mencekam kalau nggak salah, selainnya. Selasa. Iya, Selasa yang mencekam. Jadi ketika kita rame-rame di Kelata kayak gini teman-teman, itu ada seseorang yang posisinya tercekam malam ini. Ya, Selasa sore. Jam 4 sore ya. Ya, gitu. Jam 4 sore sudah harus store berita itu. Saya tahu Maghrib, rata-rata maghrib lah saya kirim itu. Dan itu sering kali baru dapat ide ya 2 jam sebelum kirim. Wah, itu wah stres banget, emang stres ya. Tapi kalau dilepaskan sayang gitu lah ya, karena sudah jalan cukup lama. Itu menariknya ketika detik-detik pagi aja belum sama ide. Bukan pagi, siang nggak ada belum ide. Gimana 1-2 jam itu tiba-tiba jeros tadi maghrib. Itu nggak ada metodenya. Memang kalau gini ya, Kepepet. bukan latihan. Saya termasuk orang yang nggak sepakat bahwa ketika belajar menulis itu cukup dengan menulis nggak cukup ya, karena kita tetap satu butuh membaca. Kita butuh juga mungkin belajar pada orang yang lebih punya pengalaman daripada kita nyasai kayak Babatala sendiri gitu yang menemukan metodenya. Perlu juga. Dan itulah pentingnya kelas menulis online kan. Ya. Online itu penting. Sudah angkatan 27 ya sekarang. Angkatan 27. Nah, udah 3.700 alumni. Tapi yang aktif paling sepertiga. Ya tapi itu udah mewakili banyak profesi karena ada yang guru, ada yang polisi, yang PSD di luar negeri banyak. Luar negeri. Ada satu WNA juga. WNA Timor Leste. Jadi alumninya itu yang banyak profesi ketika diolah sedikit di kelas menulis online itu ternyata tahu cara sudut pandang dia untuk menulis sesuai profesi atau dia. minimal dia akan jadi tahu bahwa sudut pandangnya biasa-biasa sekali dan dia gagal menemukan sudut pandang yang berbeda gitu. Oke, lanjut. Jadi Bahkan sebelum dilanjut itu, bahkan waktu debat undang Cak Nun itu jadi tulisan tersendiri. nah, tulisan. Yes, pokoknya hampir setiap peristiwa tak usahakan jadi tulisan gitu. Kalau saya masih rutin Selasa ini, paling ini jadikan tulisan ini. Kan bisa tulisan di detik 2-3 minggu yang akan datang bagaimana uniknya Kelata University yang punya rektor sudah 11 tahun mengundang orang tiap Selasa datang ke sini memberi makan dan memberi ilmu dari narasi. Itu sebentar lagi ngalahin Maya Cak Nun itu ya. Sebetulnya idenya dari sana. Iya, Dalam konteks milenial. Iya. Dikasih makan, dikasih ilmu dari narasumber yang didatangkan yang tidak pernah dibayar. Dan semuanya yang penting happy. Terus 11 tahun konsisten dan tiba-tiba orang menganggap Kelata University betul-betul kampus itu. Jabatan rektor itu sudah saya tawarkan ke teman-teman yang lain. Ketika di kampus yang betulan itu jabatan rektor diperebutkan, di sini saya tawar-tawarkan nggak ada. Coba gitu. Gimana ini? Kita punya 4 wakil rektor, 3 wakil rektor, jabatannya 4 terisi 3. Wakil rektor 1 Itu soalnya pensiunan rektor Kelata itu tidak otomatis jadi setnek soalnya. Bukan itu saya kira. Apa? Mungkin kekuatan menjauhnya belum cukup ya terasa selama belasan tahun itu. Lanjut. Oke. Part Jadi 3. memang berat lah ya, memang berat. Ya segampangnya sing penting dadi gitu. Tapi ketika sing penting dadi itu kadangkala misalnya 2 jam sebelum deadline nulis itu ya dipaksa itu mulai apa kira-kira ada satu peristiwa apa mulai ditulis nanti dicari perspektifnya di tengah. Sebenarnya itu nggak bagus ya karena kalau nulis yang sifatnya esai gagasan itu kan kita harus menyiapkan sudut pandangnya dulu. Cuma pada detik-detik yang genting memang itu jadi energi lah ya. Oke. Terus itu dan akhirnya itu baru belakangan saya sadari itu jadi display. Kita ngomong branding lah ya. Displaynya di situ. Dari situ mulai ada orang ngundang, kementerian sering ngundang dan sebagainya. Akhirnya ya dari situlah saya merasa cukup nyaman dalam dunia itu. Gitu kan. Jadi kalau tahan godaan tadi yang Pak Wakil Rektor tadi cerita tadi, tahan godaan untuk tidak ngambil ini kerjaan-kerjaan yang lain, bukan apa-apa, lebih karena soal fokus sih ya, karena memang energinya di situ semua. Akhirnya ya utek liwarnya di situ, nulis, bikin kelas, diundang untuk isi apa, biasanya mulai Agustus, September itu udah lagi pencucian anggaran itu.
Saya sampai di Twitter itu bikin poster IAD, solusi penyerapan anggaran di instansi Anda. Terus Pak D yang dikatakan fokus ini teman-teman tadi itu sampai ketemu satu istilah yang di dunia jurnalistik sebetulnya nggak ada, esai naratif. Jadi ini muncul satu istilah di dunia penulisan yang sekarang jadi branding di mana-mana, menulis esai naratif. Itu pertama saya baca itu, kok ya pinter baca ini. Mencari celah di dunia kepenulisan yang orang lain nggak punya. Dan esai naratif sekarang identik dengan nama Iqbal Haji Daryono, nggak ada yang punya yang lain. Ya mungkin barangnya bodoh. Jadi kita bicara istilah gitu. Tapi narasinya itu. Narasinya itu. Jadi narasi itu memang dia bermain di satu logika bahasa menurut saya ini ya. Yang kedua kedalaman. Kedalaman mencari objek itu kepandaian beliau ini. Orang melihat dari sudut kiri, beliau itu bisa dari dalam itu dioceinya muter lah, itu yang jadi menarik untuk kok iso mikir kayak ini ya. Nah, itu pembacanya seperti itu. Itulah yang disebut esai naratif. Yang bukan disebut, diklaim sebagai esai naratif. Itu ngalahke jurnalis sastrawi. Nah, ngalahke justru profesi. itu udah nggak pernah muncul lah istilah itu, nggak pernah muncul. Sekarang hanya ada esai naratif. Bu, itu maksud kondi.